Ada Bung Ais. Ya. Mau nanya nih, kan Sintayong baru aja dipecat sama Erick Thohir PSSI. Sebenarnya itu keputusan yang fair gak sih? Ya, kalau fair atau enggak, ini keputusan yang menurut saya biasa ya. Pemecatan pelatih, pergantian pelatih dalam sebuah tim itu hal yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah momentumnya. Momentumnya saya pikir ini tidak tepat. Karena Indonesia sedang menghadapi 4 pertandingan sisa untuk kualifikasi Piala Dunia. Dan kans kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat terbuka. Kita poinnya 6. Ada di peringkat 3, selisih 1 poin dengan Australia dan sama poinnya dengan Bahrain, Arab Saudi dan juga China. Artinya kalau kita bisa maksimal di 4 pertandingan sisa, bukan tidak mungkin kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Sekarang permasalahannya dengan kondisi seperti ini, ada pelatih baru, persiapannya bagaimana? Ini resiko sekali, sangat beresiko. Karena pelatih baru ini tidak punya waktu yang cukup untuk bisa memberi perubahan kepada tim, karena waktunya saat dia panggil pemain di bulan Maret nanti ini paling hanya punya waktu 5-6 hari saja untuk bisa membentuk tim ini, dan ini tentu menjadi hal yang sangat sulit sekali. Padahal yang kita hadapi adalah Australia nanti di bulan Maret dan juga ada Bahrain di bulan Maret, kemudian ada China dan Jepang di bulan Juni. Tentu ini menjadi sebuah perjudian yang sangat-sangat beresiko sekali. Lantas kalau ini momentum yang nggak tepat, yang tepatnya itu kapan? Iya, harusnya kalau menurut saya biarkan Sintayong menyelesaikan tugasnya di kualifikasi Piala Dunia ini. Selesaikan dulu sampai bulan Juni, sampai akhirnya nanti lawan Jepang. Kalau seandainya nanti lolos atau tidak lolos, itu barulah PSSI seharusnya bisa ambil sikap ya. Kalaupun lolos, PSSI tidak mau lanjut dengan Sintayong, boleh kok diganti. Tapi jangan sekarang, ini yang menurut saya agak kurang tepat ya. Karena kalau seandainya saat kita lolos ke Piala Dunia di tangan Sintayong, kemudian di Piala Dunia PSSI mau ganti dengan pelatih Belanda, it's okay. Karena prosesnya dari saat kelolosan kita ke Piala Dunianya itu masih punya banyak waktu. Kita masih punya banyak uji coba, kesempatan, ada FIFA Matchday untuk bisa membentuk tim ini saat dengan tampil nanti di turnamen sesungguhnya. Kalau sekarang pelatih debutnya sudah harus langsung menghadapi Australia, ini tentu bukan sebuah hal yang mudah buat siapapun pelatihnya. Oke, tapi kan keputusan sudah diambil. Ya. Kira-kira alasan yang sebenarnya itu apa sih? Ya, orang banyak yang bilang ini kegagalan dari Piala AFF. Kalau menurut saya enggak, ini bukan karena kegagalan Piala AFF. Tapi seperti yang Pak Erick Thohir sudah katakan bahwa ini sebetulnya cikal bakalnya sudah terjadi di saat kita kalah menghadapi China ya. Kabarnya memang ada gesekan atau ada ketidakharmonisan di dalam tubuh tim. Coach Sintayong ini kehilangan respect dari para pemainnya. Ada rapat sebelum saat menghadapi Arab Saudi. Saat itu J.I.J yang memimpin rapat, dan kabarnya saat itu J.I.J menginstruksikan para pemainnya bahwa saya adalah kaptennya dan kita akan ikuti Sintayong strateginya, tapi di lapangan saya yang kasih kode. Nah ini mungkin ya yang menjadi hal mengapa PSSI akhirnya mengambil keputusan untuk berusaha untuk mengganti pelatih di dalam kondisi yang sangat-sangat beresiko ya. Ini memang perjudian yang sangat mahal pastinya ya. Kalau seandainya berhasil ya syukur-syukur, tapi kalau gagal ini kan menjadi sebuah bisa dikatakan gambling yang sangat-sangat mubazir ya. Kita punya kesempatan loh, ini kans kita untuk bisa lolos sangat-sangat besar. Kita 2 kali main di kandang menghadapi Bahrain, menghadapi China. Kalau kita dapat poin di sana, dapat kemenangan, kemudian kita imbang menghadapi Australia di Sydney, tidak mungkin kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia, atau paling enggak kita punya kans untuk bisa lolos ke putaran keempat ya, untuk bisa finish di peringkat 3 atau peringkat 4. Oke, memang sangat disayangkan ya Bung Ais ya. Cuma ini kan katanya penggantinya ini Patrick Kluivert katanya. Sebenarnya dia emang lebih bagus dari Sintayong kan? Nah ini yang saya ragukan ya, karena memang kalau penggantinya Louis van Gaal it's okay, saya setuju. Karena kita tahu Louis van Gaal punya pengalaman segudang ya. Pernah jadi pelatih MU, Barcelona, Ajax, kemudian 2 kali bersama timnas Belanda dan dua-duanya sukses. Ya saya pikir ini sangat
oke lah, make sense lah kalau Louis van Gaal. Tapi kan kabarnya Patrick Kluivert. Kalau kita lihat track recordnya, Patrick Kluivert ini lebih banyak kontroversinya. Pernah di penjara gara-gara nabrak orang, mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan sampai orang itu meninggal. Kemudian juga pernah kabarnya terlibat kasus judi ya, punya hutang sekitar 1 juta euro kepada geng judi, sehingga dia terkena kasus saat itu. Banyak sekali hal-hal kontroversinya. Tapi ya, dan juga dari segi karir kepelatihan, kalau kita lihat Patrick Kluivert ini bisa dikatakan belum banyak pengalaman. Dia baru praktis hanya 2 saja tim yang dia pegang itu, timnas Curaçao, dan itu pun tidak ada prestasi yang mentereng ya di level senior ya. Dan tim dari Turki, Adana Tiraspol, ini pun hanya 6 bulan. Ini tentu menjadi perjudian yang sangat-sangat besar buat Coach Sintayong. Kalau saya sih masih berharap bukan Patrick Kluivert, walaupun Fabrizio Romano ya, pakar transfer, sudah menyatakan Patrick Kluivert sudah deal, sudah akan dikontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Tapi kalau saya berharap itu tidak benar. Bukan Patrick Kluivert, tapi kalau seandainya Patrick Kluivert ya kita doakan saja ya yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Kita doakan aja ya Bung Ais ya, Ya. semoga timnas masih bisa lolos ke Piala Amin. Dunia 2026. Oke lah, thank you Bung Ais atas ininya, mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik. Amin. Oke, amin.